Awalnya sih fan-fan aja. Setelah sekian lama itu supervisor saya itu meninggal, guys. Ketika ada kesalahan di tahuku ya, itu saya dicaci maki oleh owner saya, dihina habis-habisan oleh owner saya. Saya baru tahu karena diberitahu oleh teman saya, salah satu teman saya ya, yang menceritakan dia diadu domba sama temannya sendiri. Nah, di video kali ini saya akan bercerita ya tentang pengalaman kerja saya di sebuah tempat kecil yang begitu mungkin penuh dengan ilmu-ilmu baru dan penuh dengan masukan-masukan inspirasi bagi kalian. Nah, awal pertama saya masuk itu di tahun 2020, tepatnya bulan November. Nah, di situ awal saya masuk, ketika itu masih belum opening shoten ya. Ini masih ditaruh di Tahugo saya. Setelah seminggu opening Tahugo itu saya masuk. Nah, awalnya itu karyawannya cuma 3 aja dan ketambahan saya jadi 4. Setelah sekian lama menanti, akhirnya pembangunan shoten sudah selesai ya, sudah selesai, sehingga saya di sana mulai belajar untuk menu-menu yang ada di shoten. Untuk yang ngajarin sendiri itu ownernya, jadi langsung diawasi oleh ownernya juga. Setelah sekian kita belajar, setelah sekian saya menimba ilmu, itu dari awal sama-sama gak bisa hingga menjadi bisa ya. Ya, awal pertama saya emang bener nggak bisa ya, karena kan saya dulu kerja di Sushi Tei di Pakuwon Mall, dan itu pun makanannya makanan sushi, dan makanannya itu kebanyakan seperti maguro, terus salmon, pokoknya berhubungan dengan jenis perikan-ikanan yang mentah-mentah gitu ya. Nah, sekarang saya diajarkan, dikasih tanggung jawab untuk membuat suatu makanan produk Cina, yang makanan tersebut itu belum ada di Indonesia, guys. Dari situ awal saya belajar ya. Ya, pertama dimarahin sama bos saya, sama owner saya ya dimarahin, dihina. Oke lah, karena kan kita kan juga karyawan baru di sebuah pot ya nggak apa-apa, saya dimarahin, tapi saya ambil positifnya. Setelah sekian lama saya dimarahin, akhirnya saya memotivasi diri saya supaya biar cepat bisa, supaya biar cepat untuk belajarnya lagi. Dan akhirnya ya setelah 2 bulan, kalau nggak salah 2 bulan itu saya udah bisa, dan saya udah lumayan ahli juga ya, tapi nggak dibilang ahli juga, lumayan. Nah, disitulah mulai kita soft opening. Pada awalnya ya, ketika soft opening itu mungkin tamunya dari keluarga ownernya sendiri, dari teman-temannya ownernya sendiri, dari kerabat-kerabatnya ownernya sendiri ya. Saya pun mempelajari cara marketing yang baik ya, dengan cara ya kebersihannya itu dijaga, terus pelayanannya, sopan santun di tamu, itu pelayanan ke tamu, pokoknya itu semua itu harus nomor 1 ya, harus dinomorsatukan. Awalnya tamu-tamu di situ ya merasa seneng karena kita ajak ngobrol, meskipun makanan kita masih belum sempurna untuk resepnya, tapi mereka senengnya karena
kita welcome sama mereka, kita peduli sama mereka, kita ajak ngobrol mereka, jadi mereka itu serasa mempunyai teman di tempat itu gitu loh. Setelah sekian lama ya, itu anak barunya itu ganti-ganti karena kan mungkin mereka nggak kerasan karena mungkin sistem gajinya yang tidak cukup buat mereka, mungkin juga mereka dapat lompatan yang lebih baik gitu. Jadi ya seiring berjalannya waktu itu ganti-ganti untuk ganti-ganti untuk partnerku. Nah, di situ saya berpikir lagi gimana caranya teman-teman saya ini kerasan di lingkungan kerja ini, dengan cara oke lah bro, kita di sini kerja kan cari uang juga kan, ini kondisi pandemi, kamu kalau keluar terus belum dapat kerjaan atau belum itu mau kerja di mana juga, kerja di semua tempat itu sama, cuman mungkin yang membedakan itu adalah fee-nya, gajinya. Tapi di sana belum tentu senyaman di sini karena segede apapun kerjaan itu akan mempunyai tanggung jawab yang sepadan gitu. Semakin gede kamu mendapatkan penghasilan itu, maka semakin banyak pula tugas yang diberikan kepada kamu. Yang akhirnya pada waktu itu teman saya lumayan kerasan ya, mungkin di sana 3 bulan kalau nggak 2 bulan, lupa saya, cowok juga. Setelah itu ya keluar lagi karena dia memberontak masalah masalah THR kalau nggak salah. Nah, setelah itu teman saya yang lumayan awet itu ya, ada teman saya cewek itu, dia emang benar-benar di situ kerasan ya, karena ya nggak ada lagi pekerjaan dan nggak ada lagi untuk lompatan buat dia. Akhirnya dia minta-mintain di situ, ya saya welcome, saya support, saya beri masukan, saya temani, saya dia kalau curhat hati saya dengarkan, pokoknya saya support lah, selalu support dia sampai dia kerasan dengan jangka yang lumayan lama ya. Setelah itu akhirnya dia juga keluar juga guys. Dan temanku yang paling lama di situ ada ya, temanku hanya 1 orang yang paling lama, yang menemani dari nol, dari saya awal masuk sampai sekarang detik ini, itu ya hanya 1 orang itu. Karena dia emang niat di situ itu bukan niat cari kayak pada umumnya orang ya, niat kerja kan cari uang, kalau nggak ada uangnya ya buat apa, tinggal aja gitu kan. Tapi di situ dia mencari mencari kenyamanan, mencari teman, juga mencari ilmu juga. Yang lebih utamanya sih itu, karena kayak masalah gaji dia nggak prioritas sih. Setelah sekian lama akhirnya kedatangan orang baru lagi guys, karena kan yang lama sudah keluar, ini ganti orang baru lagi. Nah, 2 orang itu tiga orang itu ya berparas, wajah lumayan ya, dibilang cantik itu juga iya, dibilang manis juga iya. Dan itu menjadi semangat sendiri buat karyawan-karyawan laki-laki situ, dan juga menjadi idaman buat outlet-outlet yang lainnya. Misal kan bosnya kan punya 2 cabang untuk restorannya, depot sama restorannya ya. Nah, si restoran itu mempunyai karyawan kan kebanyakan cowok, itu juga sampai mendoikan karyawan yang ada di tempat saya yang begitu dianggap mungkin ya cantik lah. Berjalannya waktu ketika 2 orang cantik itu sudah datang, itu menjadi lumayan ramai ya guys ya, hingga
sehingga sampai titik teratas itu rame banget, sampai antri juga, sampai pokoknya omsetnya paling tinggi di antara bulan-bulan sebelumnya. Nah, setelah sekian lama akhirnya dia juga resign ya, resign satu demi persatu. Mungkin ya karena masalah finansial, mungkin juga karena yang satunya karena kuliah juga, rencana mau kuliah katanya, yang menuntut mereka untuk keluar dari tempat yang saya kerjain guys. Setelah sekian lama itu supervisor saya itu meninggal guys, karena nggak tahu penyakitnya apa. Yang biasanya bisa membela saya, yang biasanya bisa membimbing saya, yang biasanya memberi ilmu saya, itu pusat kesedihan orang-orang situ sih guys, karena ya kehilangan seseorang yang begitu berarti buat mereka. Akhirnya ada orang baru lagi guys, dia sih lebih ke usia yang lumayan dibilang tua ya, karena emang pada dasarnya sudah menjadi ibu. Dua orang ibu-ibu itu menjadi karyawan sekaligus teman saya. Nah, awalnya sih fine-fine aja, awalnya sih baik-baik aja. Nah, setelah sekian lama, setelah sekian waktu kurang lebih 5 bulan, itu barulah terlihat apa ya, agak nggak kompak juga ya, sehingga membuat salah satu di antara mereka itu juga resign. Nah, setelah sekian berjalannya waktu itu didatangkan lagi anak dari outlet sebelah, yaitu perempuan juga ya, dia agamanya Kristen, itu untuk perbantuan awalnya, tapi setelah sekian lama menjadi karyawan situ juga. Nah, awal sih baik-baik aja ya, kita bercanda seperti biasa, kita apa ya, jahil, kita pokoknya seperti keluarga sendiri gitu guys kan. Sistem di kerjaan saya itu sistemnya itu kekeluargaan, jadi ya apa ya, nggak bisa runtuh lah. Ketika ada kesalahan di tahuku ya, itu saya dicaci maki oleh owner saya, dihina habis-habisan oleh owner saya, pokoknya yang keluar di mulutnya itu jelek-jelek, pokoknya kata-kata jelek lah yang dilontarkan di saya. Saya sih no problem, nggak masalah seperti itu, karena ya saya udah biasa seperti itu di kerjaan sebelumnya, bahkan lebih parah juga ya. Tapi selagi itu saya salah. Nah, setelah berjalannya waktu, saya belum tahu nih untuk teman-teman saya ini sudah baik semua apa belum, atau ada maksud tertentu atau enggaknya, itu belum tahu. Karena ya menurutku ya semua temanku itu sama, menurutku semua temanku itu baik gitu loh. Nah, setelah sekian lama saya baru tahu, karena diberitahu oleh teman saya, salah satu teman saya ya, yang menceritakan dia diadu domba sama temannya sendiri di ownernya. Jadi dia itu buat salah-salahan di outlet tersebut, buat apa ya, kayak diwadul-waduli, yang enggak gitu loh guys. Ya selama ini saya suruh sabar, saya suruh tabah, karena kan ya sekarang kita ikut kerja orang, jadi ya kita harus sabar jika menghadapi cobaan-cobaan seperti itu. Tapi ya setelah sekian berjalannya waktu, itu semakin parah guys, semakin parah dan semakin banyak masalah, sehingga bisa-bisanya di situ dituduh kehilangan barang sekitar, pokoknya banyak lah, kalau dihitung jumlah uang itu
dua outlet itu, tahu sama Shoten itu kisaran 2 jutaan. Nah setelah itu seiring berjalannya waktu ya, itu kita mencari solusi dan kita mencari cara, kita cross check lagi untuk masalah barang yang hilang ini. Sebetulnya itu siasatnya bosnya sendiri ya guys ya, karena bosnya itu salah hitung. Mungkin dia lagi ngecek kita, mungkin dia lagi ngetes kita juga ya, bisa jadi kayak gitu. Jadi ya kita meskipun nggak salah itu menjadi salah gitu loh guys. Padahal ya sebenarnya kalau di cross check itu kesalahannya dari bosnya sendiri. Intinya itu sebenarnya cari kesalahan kita sehingga kita dapat potongan gaji. Nah setelah berjalannya waktu ya, saya dipindah di outlet di Graha Family. Setelah di situ beberapa hari, di situ juga terdapat orang-orang yang resek juga, orang-orang yang kayak gitu juga lah. Pokoknya ternyata tidak di outlet saya aja yang ada orang seperti itu. Di outlet situ pun yang lain pun juga ada. Berarti emang ini usaha itu emang harus ada gitunya kali ya. Harus ada orang yang suka ngomongin kejelekan orang, harus ada orang yang suka cari-cari kesalahan orang. Itu mungkin harus ada seperti itu. Tapi ya kalau menurut saya sih, kalau emang kamu ditugaskan seperti itu ya kamu jangan ngelakuin hal tersebut gitu loh. Jadi ya percuma kamu ngelakuin hal tersebut, yang hal itu kamu salahin sendiri. Misal nih aku diberi kepercayaan untuk memimpin sebuah restoran. Nah saya ini HP-an aja kerjanya, HP-an, terus bercanda-canda, terus nyetel musik, terus apa kayak gitu kan. Itu kan contoh yang nggak bener sebenarnya, tapi kenapa kok diterapkan di restoran itu. Dan anehnya juga ketika temannya itu ngelakuin seperti yang dia lakuin, itu malah dia menyalahkan dia dan bilang ke ownernya lah. Nah setelah saya dipindah di outlet yang lain yang di Graha Family itu, banyak nih kasus-kasus yang tidak menyenangkan teman-teman saya, terutama ya tentang bicara ke ownernya yang seharusnya tidak dibicarakan, itu terdengar di telinganya dia. Jadi ya dia kayak gimana ya, misal kita ya sudah kerja, sudah sesuai standar ya, meskipun ada kurangnya, tapi kita itu serasa itu kerja di situ itu salah terus, dipandang sebelah mata sama ownernya. Itu kan ya juga mengganggu kenyamanan kita juga ya. Ya itulah yang dirasakan teman-teman saya di sana ketika pas curhat di saya. Nah dari situlah puncak kesabaran saya udah nggak ada ya. Ya saya bukannya nggak mau di situ, cuman saya itu sebenarnya udah mau keluar dari situ udah lama, cuman ya aku masih ngerasa belum ada yang membuatku keluar lah. Jadi ya saya nggak keluar dulu sampai detik ini. Akhirnya ada yang membuatku nggak suka dan nggak nyaman di situ. Ya gimana, saya di situ udah gajinya nomor 1 nggak seberapa ya kalau dibilang di Surabaya, dan nomor 2-nya itu nggak ada kenyamanan di situ. Jadi ya yang mau dicari itu apa, percuma kerja di situ. Yang pada akhirnya ya saya memberanikan diri untuk resign dan keluar. Hingga saat ini saya sudah tidak bekerja lagi di situ.
Ya nggak tahu sih, pendapat orang beda-beda ya. Tapi menurut kalian gimana? Masih pantaskah orang seperti itu berada di outlet yang kalian kerjain, atau malah sebaliknya? Nanti bisa komen-komen di bawah ya. Sampai di sini saja video saya. Apabila ada pertanyaan atau diskusi ya, atau masukan, silahkan tulis di kolom komentar. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.